Jadi ini lampu kuning. Cuman yang bisa bikin kita bernafas lega sekaligus juga dagdikduk. Nah, ini membingungkan ini. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, preseason sudah selesai. Pertandingan lawan Villarreal itu adalah pertandingan terakhir kita di preseason. Nah, seperti yang aku bilang bahwa dalam preseason itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu lihat hasil menang atau kalah, karena yang penting itu adalah kita nyoba-nyoba ini kan, nyoba formasi, nyoba strategi. Cuma yang kemarin itu khusus karena Inzaghi memasang ancer-ancer tim inti kita. Nah, kemarin itu adalah tim inti kita. Mungkin ada beberapa kayak komplain atau protes ya, kayak misalnya kiper kan, kayaknya kita sama-sama setuju deh, Onana ini untuk saat ini lebih bagus daripada Handanovic, tapi ternyata Inzaghi pasang Handanovic. Nah, itu yang pertama. Kemudian kemarin itu Brozovic tidak main juga karena ada cedera, tapi aku sudah confirm sama Inzaghi, langsung aku WA, "Bro, gimana nih bro?" Brozovic, "Oh aman bro, ini cuma cedera ringan, ntar pekan pertama lawan Lecce." Kemarin aku live bilang Lecce, bilang wow orang Lecce itu. Jadi bacanya yang benar Lecce. Jadi ke lawan Lecce itu Brozo udah main bro, tenang. Kemudian masalah berikutnya juga Skriniar nih. Skriniar kan baru habis cedera. Skriniar kemarin kelihatan sluggish. Sluggish itu agak berat, nggak selincah biasanya kayak gitu loh. Ini menurutku wajar aja ya, namanya juga orang baru sembuh cedera kan. Kalau kawan-kawan juga habis kena Omicron gitu, atau apalagi kalau kena Delta baru sembuh itu bisa sampai sebulan masih masih kayak sepaneng gitu kan. Jadi menurutku bukan masalah yang jadi masalah berat, ada masalah berat gawat sekali. Maksudnya yang seperti judul liveku kemarin itu, lampu kuningnya itu adalah pertahanan kita itu masih kocar-kacir dan kayaknya aman jika dibilang lebih jelek dari musim lalu, karena terus terang aja ini kita kebobolan 10 gol dalam berapa pertandingan ya, lupa aku. Kalau lawan Lyon, lawan Lens, lawan Monaco, pokoknya, dan kemarin terakhir paling banyak itu kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan. Ini mengkhawatirkan, padahal musim lalu salah satu aspek kita yang terkuat itu adalah pertahanan. Kita kan cuma selisih 1 gol aja sama Milan dan Napoli. Jadi ini lampu kuning. Cuman yang bisa bikin kita bernafas lega sekaligus juga dagdikduk. Nah, ini membingungkan ini. Kita bisa bernafas lega karena yang kemarin itu lini pertahanan kita kocar-kacir itu bukan gambaran dari kekuatan kita yang sebenarnya. Karena apa? Karena Brozovic absen. Brozovic ini kan kadang-kadang gini, karena dia itu sangat hebat dalam playmaking, dalam mendikte permainan, dalam membagi bola, orang kadang-kadang lupa bahwa kemampuan Brozovic dalam bertahan itu sangat hebat. Bahkan kalau menurutku pribadi, gelandang bertahan di Serie A yang kemampuan defensifnya paling bagus itu Brozovic. Mungkin dia termasuk yang paling top di dunia ya, bersama dengan Toni Kroos. Siapa lagi gelandang bertahan yang bagus? Wijnaldum kan dia bisa gelandang tengah, gelandang bertahan. Aku nggak ngerti kenapa PSG mau ngelepas Wijnaldum ke Roma, tapi itu topik lain. Jadi secara bertahan Brozovic ini memang sangat bagus. Kemarin Aslani bermain penuh kan. Iya, Gagliardini gantiin Barella. Aku lupa biar nggak salah ya. Karena yang jelas Aslani bermain menggantikan peran Brozovic. Ini untuk pertama kalinya dia tandem dengan Hakan dan Barella. Di fase menyerang, aku nggak ngelihat ada perbedaan yang terlalu signifikan antara si Aslani dengan Brozo. Ya memang nggak sebagus Brozo, penempatan bolanya dan sebagainya. Tapi di sisi bertahan ini, aduh, masih jomplang. Masih jomplang. Ini Brozovic kita masih terasa banget. Makanya aku bilang kita nggak perlu panik, karena kalau yang main itu Brozovic,
aku yakin nggak bakalan separah itu. Tapi di sisi lain kita mesti lampu kuning lagi nih. Karena lagi-lagi kita belum bisa menemukan pengganti Brozovic yang sepadan. Aslani secara menyerang oke, tidak sebagus Brozovic ya, karena beberapa kali ketika kita menguasai bola, Aslani yang pegang bola, itu 2 atau 3 kali dia kehilangan bola. Dan itu di tempat yang berbahaya. Karena posisi Brozo atau posisi Aslani itu kan di gelandang bertahan. Itu tepat di depannya trio back kita, tepat di depan center back. Kalau kehilangan bola di sana itu langsung sport jantung, Pak. Nah, itu dia 2 atau 3 kali kehilangan bola. Kalau Brozovic, kemarin aku sudah sempat ini kan bandingkan, kita lihat possession loss itu Brozovic nggak ada tandingan di Serie A, nggak ada tandingan. Jadi Aslani ini PR-nya, secara bertahan dia masih agak jauh di bawah Brozovic. Kemudian secara membagi bola sudah oke, cuma kemarin itu ini yang bikin khawatir karena beberapa kali dia kehilangan bola. Jadi kalau kawan-kawan ngerti istilah risky dribble ya, jadi dribble yang berisiko itu, Brozovic sering beberapa kali dia melakukan risky dribble, tapi dia hampir tidak pernah kehilangan bola. Sedangkan Aslani kemarin mungkin dia sangat terinspirasi oleh Brozovic, dia juga melakukan dribble-dribble yang agak berisiko gitu dan bisa direbut oleh musuh. Ini catatan penting untuk Aslani. Tapi aku mau objektif juga ya, kita harus fair juga. Aslani ini kan umurnya baru 20, kemarin aku malah bilang 21, tapi ternyata 20 bro. Aku sudah cek, diingatkan sama Bung Bob, baru 20. Aku cek, beneran baru 20. Untuk ukuran umur 20 tahun ini penampilannya sudah sangat bagus. Terus terang kalau kita ngelihat penampilan Aslani kemarin, ada nggak ya yang kebayang bahwa ini umur pemain muda banget, umur pemain 20 itu kan baru umur baru masuk kuliah itu. Tapi ini udah matang. Cuma memang belum selevel Brozovic. Dan yang lagi-lagi aku ingatkan, mungkin sorry ya kalau ini kontennya agak mirip dengan konten live kemarin, karena ya kan nggak semua juga nonton live kan. Jadi Brozovic itu ketika baru sampai di Inter itu dia terus terang saja tidak sebagus Aslani ketika baru nyampe di Inter. Kita beli Brozovic itu dia sebagai gelandang serang. Gelandang serang dia tidak bisa merebut tempat di posisi utama di tim utama, ya wajar kan. Dan tahukah Anda, itu perlu 2 musim untuk Brozovic baru mencetak gol perdana buat Inter. Jadi buat kawan-kawan jangan terlalu khawatir dengan Aslani. He's very good for his age. Jadi menurutku salah satu pembelian terbaik kita adalah Aslani, walaupun kita bayarnya pakai pay later kan. Oh iya, buat kawan-kawan yang ingin mensupport channel Ngomin, kawan-kawan bisa dengan beli merchandise Inter di link yang sudah ada di toko Ngomin, bisa juga dengan jadi member. Itu harganya cuma 4.900 sebulan. Kawan-kawan sudah bisa memberikan dukungan yang nyata. Jadi bayangkan gini, setiap satu orang yang apply jadi member 4.900, aku bisa beli 1 nasi kucing, Pak. Oke, just joke ya. Itu catatan yang paling penting, karena kemarin menurutku kenapa aku memberi porsi pembahasan yang lumayan banyak untuk Aslani, karena kemarin kan kita lini pertahanan kita agak kocar-kacir. Menurutku faktor utamanya itu adalah Aslani. Karena dengan Brozovic serangan yang datang itu sudah dihantam sama dia. Kalaupun dia bisa melewati Brozovic itu sudah oleng. Tinggal dilibas aja sama De Vrij atau sama Skriniar. Itu yang pertama. Yang kedua, Skriniar juga belum fit. Kelihatan kemarin gerakannya masih kurang. Bastoni kan nggak habis cedera, tapi kemarin juga agak di bawah form. Tidak sebagus biasanya. Tapi menurutku ini lebih karena memang pre-season kita persiapannya agak mepet juga. Jadi Villarreal memang dia lebih panjang persiapannya. Kalau kawan-kawan ingat, banyak pemain Inter itu yang telat datang ke camp karena ada pertandingan internasional kan. Jadi lampu kuning, tapi yang harus kita syukuri adalah ini bukan lampu merah. Jadi dari lampu kuning cuma nunggu dikit aja udah hijau lagi. Ntar lu. Dari hijau kan lampu kuning terus lampu merah, enggak? Itu beda analoginya. Intinya adalah ini bukan masalah yang sangat-sangat wow gitu.
Sekali lagi aku berusaha menghadirkan analisa ulasan seobjektif mungkin, di mana yang kurang aku bilang kurang, di mana yang ada harapan aku bilang ada harapan, di mana yang bagus aku bilang bagus. Kemarin misalnya Barella itu mainnya bagus banget, aku ngeliat Barella udah 100% ini. Di sisi lain Hakan, lagi-lagi Hakan belum berhasil kembali ke performa terbaik dia. Ini masih seperti ketika kita lawan Lyon, lawan Monaco, dribble Hakan itu dia terlalu sering kehilangan bola. Untung posisinya dia nggak seperti di Aslani kan, agak ke depan sedikit. Jadi walaupun Hakan kehilangan bola, kita nggak terlalu gawat gitu. Cuma ini kalau terus-terusan kayak gini ya bisa-bisa nanti digeser sama Mkhitaryan, karena Mkhitaryan tampilnya lebih bagus menurutku. Kelihatan walaupun secara fisikalitas dia nggak sebagus Hakan ya, tapi dribblenya lebih matang, umpan dia juga lebih bagus. So Hakan hati-hati. Mkhitaryan memang awalnya diproyeksikan untuk jadi backupnya Hakan, tapi bukan tidak mungkin posisi di tim utama direbut oleh Miki, karena musim lalu Miki itu di Roma bagus banget. Jadi tidak ada posisi yang gratis. Kalau Barella dia udah 100%, cuma yang nyebelin dari Barella itu dia sering banget waving hand itu loh, kalau ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai kehendaknya itu kayak gitu. Ini kan agak nyebelin kan. Jadi makanya dibilang Mak Barella. Tapi di luar itu permainan dia sangat oke. Work rate dia salah satu yang terbaik di tim di kemarin lawan Villarreal ya. Mungkin yang bisa dibandingkan dengan Barella ini lari-larinya, work rate-nya itu ya Lautaro Martinez. Lautaro ini gila. Defensive striker yang unik. Sangat rajin pressing. Mungkin yang mirip kayak ini aku lihat Firmino juga kadang-kadang kayak gini kan. Bener-bener rajin. Dia adalah kayak lini pertahanan pertama kita ketika kita kehilangan bola. Dari depan dia sudah pressing. Cuma sayang aja nggak ngegol kan. Bahkan shoot on goal pun dia nggak ada. Lukaku, kemarin menurutku Lukaku tampil tidak sebaik Lautaro Martinez, tapi justru dia yang ngegol. Umpan dari Gosens bagus banget sih. Kayak itu kan kalau kawan-kawan tahu ada fast crossing yang kenceng, ada juga yang kayak Gosens kemarin itu crossingnya lambat tapi dia membentuk ini sudut yang tinggi. Nah ini crossing macam ini adalah bagus kalau kita punya pemain yang kuat dalam bola udara, karena bolanya lambat, jadi lebih ke siapa yang lebih tinggi bisa lompat, siapa yang lebih bisa menjaga posisi itu kan kita berebut posisi untuk mau nyundul itu. Gosens kemarin menurutku sudah bagus, belum sebagus peak performance dia di Atalanta, tapi ini kemarin jelas sudah lebih bagus daripada permainan dia sebelumnya. Cuma lagi-lagi secara bertahan Gosens ini masih kurang banget. Di Marco yang selama ini sering kita Di Marco defense-nya jelek banget, kemarin dia lebih bagus dari Gosens secara defense. Apalagi dia juga bikin assist juga, jadi Gosens dan Di Marco sama-sama assist. Ini yang bikin agak dilema. Dari segi menyerang, sisi kiri kita bagus banget karena dua-duanya assist dari kiri. Tapi dari sisi bertahan juga sisi kiri kita agak lemah ini. Ini yang masih jadi PR-nya Inzaghi. Oke, itu bahasan ulasan tentang pertandingan kita lawan Villarreal. Untuk update transfer belum ada perkembangan berarti, jadi aku mungkin besok baru aku bikin konten tentang update transfer lagi ya. Oke, anyway, thank you banget buat kawan-kawan yang udah nonton, sudah nge-like, sudah subscribe, sudah komen. Aku sekali lagi minta maaf, tidak semua komen aku bisa jawab, bahkan kadang-kadang aku cuma bisa balas 1 atau 2 komen aja karena kesibukan dan lain hal, tapi semua komen aku baca, aku jamin. Makanya kadang-kadang pas live aku baca, aku bahas kan, karena belum sempat aku balas. Kadang-kadang juga aku bikinin konten, ada komen yang menarik, ya udah aku bahas langsung jadikan konten. Jadi itu caraku untuk mengkompensasi hal dimana aku nggak bisa balas semua komen. Ya semoga bisa dimaklumi. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.